Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memaparkan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, Milan harus bijak optimalkan Ibrahimovic. Pelatih AC Milan itu Stefano Pioli mengungkapkan alasan menggantikan Zlatan Ibrahimovic. Ini dilakukan demi menjaga tenaga Ibrahimovic yang sudah tak muda lagi. Milan sendiri berhasil mengalahkan Sparta Praha 3-0 di San Siro pada matchday kedua grup H Liga Eropa Jumat dini hari tadi. 3 gol kemenangan Rossoneri dibuat oleh Brahim Diaz, Rafael Leao, dan Diego Dalot. Ibrahimovic sendiri masih menunjukkan pengaruh besarnya dalam kemenangan Milan ini, meski gagal mencetak gol. Penyerang 39 tahun itu mampu membuat assist untuk gol Brahim Diaz. Ibrahimovic sebenarnya juga punya peluang emas untuk menambah pundi-pundi golnya saat Milan dapatkan hadiah penalti, usai ia dijatuhkan oleh David Liska. Harapannya untuk cetak gol pun pupus, usai eksekusinya hanya menerpa mistar gawang. Saat Ibrahimovic tengah tampil apik, Pioli justru menggantikannya dengan Rafael Leao selepas jeda. Pioli menegaskan pergantian ini harus dilakukan demi menjaga kebugaran penyerang asal Swedia itu. Mantan pelatih Fiorentina itu mengungkapkan bahwa Ibrahimovic mungkin masih ingin terus bermain, namun ia harus cerdas menjaga tenaga Ibrahimovic mengingat kompetisi masih panjang dan usia mantan penyerang PSG itu tidak muda lagi. Kami telah merencanakan pergantian pemain ini. Zlatan adalah seorang juara dan karena itu mungkin ia masih ingin terus bermain. Namun, kami masih memiliki pertandingan yang sangat sulit di hari Minggu. Itu keputusan yang tepat menjaga keseimbangan dari usaha yang telah kami keluarkan. Ibrahimovic kini total telah mengemas 7 gol dan 1 assist dalam 6 laga Milan di semua ajang musim ini. Berita selanjutnya itu, pemain Amerika Serikat dominasi rekor di pekan kedua Liga Champions Eropa. Gelandang Borussia Dortmund yaitu Gio Reyna menjadi pemain Amerika Serikat termuda yang mendapatkan kesempatan bermain tampil sebagai starter di Liga Champions Eropa. Rekor tersebut ia bukukan saat membantu di Borussen mengalahkan wakil Rusia yaitu Zenit Saint Petersburg di laga pekan kedua grup F Liga Champions Eropa di Signal Iduna Park Kamis dini hari. Pada laga itu ia dipasang pelatih Lucien Favre sebagai starter di usia 17 tahun 350 hari. Lebih muda 12 hari dari rekor Christian Pulisic yang dicetak pada tahun 2016 yang lalu. Namun, Reyna juga bukan menjadi satu-satunya pemain Amerika yang mencatat rekor di Liga Champions. Karena Sergio Nudis juga tercatat sebagai pemain Amerika Serikat pertama yang bermain untuk Barcelona di kompetisi elit antar klub Eropa itu. Rekor itu hanya berselang kurang dari seminggu setelah ia berstatus sebagai pemain negeri pemansam pertama yang bermain pada laga bertajuk El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid. Weston McKennie juga menjadi pemain Amerika Serikat lainnya yang mewarnai pertandingan di pekan kedua Liga Champions. McKennie masuk menggantikan Dejan Kulusevski pada menit ke-75. Sayangnya, tidak semua pemain Amerika Serikat bernasib mujur pada minggu ini. Karena Tyler Sada masih harus menjadi penghangat bangku cadangan dan tak diberi kesempatan bermain. Walaupun Red Bull Leipzig mengalami kekalahan telak 5-0 melawan tuan rumah Manchester United di pertandingan grup H Liga Champions Eropa. Berita selanjutnya itu, tawaran menggiurkan Madrid pada Juventus. Isco dan Vinicius ditukar Dybala. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan bersedia melepas Isco plus Vinicius Junior agar bisa mendapatkan Paulo Dybala dari Juventus. Dybala memang merupakan salah satu penyerang top di Eropa saat ini. Ia saat ini masih terikat kontrak dengan Juventus hingga tahun 2022. Namun masa depan pemain asal Argentina itu sudah sering mendapatkan bahan spekulasi oleh media. Ia sempat disebut nyaris hengkang pada musim panas lalu. Dybala juga sempat dikaitkan dengan beberapa tim, diantaranya Barcelona, Manchester United, dan Tottenham. Dybala kini kembali disebut bisa pergi lagi dari Juve. Sebab beberapa waktu lalu Andrea Pirlo mengaku sang penyerang marah karena tak kunjung dimainkan. Ia disebut diminati oleh raksasa La Liga yaitu Real Madrid. Kabar tersebut dilansir oleh AS. Laporan itu menyebut bahwa Madrid siap melakukan pengorbanan besar untuk bisa mendatangkan Dybala. Mereka disebut siap melepas 2 pemainnya. Yang pertama adalah Isco dan yang kedua adalah Vinicius Junior. Isco sendiri kesulitan mendapatkan tempat inti secara reguler di bawah asuhan Real Madrid. Sementara itu Vinicius tampil di bawah ekspektasi. Isco sendiri sebelumnya sudah sempat mengeluhkan perlakuan Zidane di skuad Real Madrid. Ia kecewa karena menit bermainnya terus berkurang. Curhatannya itu pun kemudian sempat terekam oleh kamera televisi. Jika ia harus menarik keluar saya,
ia akan menarik saya pada menit ke-50 atau ke-60, kadang-kadang bahkan saat paruh waktu. Sementara itu, Vinicius Junior digadang-gadang akan jadi bintang besar Real Madrid berikutnya. Namun performanya khususnya saat melawan Barcelona dan Borussia Mönchengladbach tak memuaskan Karim Benzema. Alhasil Benzema mulai kesal kepadanya. Bahkan di laga lawan Gladbach, ia sempat membisikkan Ferland Mendy agar tak lagi mengumpan pada Vinicius di babak kedua. "Saudaraku, jangan mengumpankan bola kepadanya. Aku bersumpah atas kehidupan ibuku, ia bermain melawan kita." Namun niatan Real Madrid untuk merekrut Paulo Dybala ini bisa sirna, sebab kabarnya Juventus sedang berusaha menego sang penyerang agar mau tekan kontrak baru. Berita selanjutnya itu, kontrak baru belum kelar, Milan agendakan pertemuan baru dengan Çalhanoğlu. AC Milan dikabarkan telah menjadwalkan pertemuan dengan Hakan Çalhanoğlu untuk membahas soal kontrak baru pada bulan November 2020 nanti. Çalhanoğlu berkembang menjadi pemain pilar sangat penting bagi AC Milan, khususnya sejak musim lalu. Ia menjadi salah satu sumber kekuatan lini serang Rossoneri. Namun kini keduanya terancam berpisah meski baru bersama selama 3 tahunan. Pasalnya, ia belum memperbarui kontraknya. Kontrak pemain asal Turki itu akan berakhir pada musim panas 2021 mendatang. Jika tak segera menaikkan kesepakatan kontrak baru, Çalhanoğlu bisa menaikkan perjanjian prakontrak dengan klub lain pada Januari 2021 nanti. AC Milan sebelumnya dikabarkan sudah mencoba menawarkan kontrak baru pada Hakan Çalhanoğlu. Mereka disebut menawarnya kesepakatan dengan gaji sekitar 3 juta euro per musim. Akan tapi kabarnya Çalhanoğlu disebut tak puas dengan tawaran tersebut. Ia pun menolaknya. Tapi Milan tak menyerah. Mereka kini dikabarkan akan mencoba menego lagi pemain 26 tahun itu. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan media Italia itu menyebutkan Milan akan mengagendakan pertemuan dengan agen Çalhanoğlu pada bulan November nanti. AC Milan sendiri masih berpeluang besar bisa mempertahankan Çalhanoğlu, sebab sang pemain merasa betah di San Siro dan prioritaskan bertahan di klub asuhan Stefano Pioli itu. Usaha AC Milan untuk mempertahankan Hakan Çalhanoğlu mendapatkan ancaman serius, sebab sang gelandang kabarnya menarik perhatian sejumlah klub di Inggris dan Spanyol. MU bahkan disebut-sebut siap menawari gajinya jauh lebih besar. Mereka juga siap memberikan kontrak jangka panjang dengan durasi 5 tahun. Berita selanjutnya itu, Ole Gunnar Solskjaer puji performa Donny van de Beek kontra Red Bull Leipzig. Ole Gunnar Solskjaer menghujani pujian pada Donny van de Beek atas performa impresifnya saat MU menang telak 5-0 atas Red Bull Leipzig pada Rabu kemarin. Sejak kedatangannya ke Trafford pada musim panas lalu, Donny van de Beek masih belum pernah start di Liga Inggris. Hingga akhirnya Solskjaer memberinya kesempatan emas untuk start dalam laga Liga Champions kontra Leipzig. Paul Pogba dan Van de Beek absen dari starting line up setan merah dalam 3 laga sebelumnya. Dan saat bicara sesuai pertandingan, Ole Gunnar Solskjaer mengaku terkesan dengan performa dua gelandang yang itu. Saat ditanya tentang performa Pogba dan Van de Beek, Solskjaer mengatakan pada BT Sport, "Donny adalah seorang pemain fantastis dan seorang anak fantastis. Anda lihat bagaimana kerjanya baik, dengan bola maupun tanpa bola. Anda melihat sisi pertahanan tentangnya. Jadi saya sangat puas dengan keduanya. Tim ini mulai menjadi lebih baik bersama. Tentu kami menambahkan beberapa pemain berkualitas, dan makin besar kualitas yang Anda miliki dan semangat yang Anda miliki, Anda punya peluang yang lebih baik untuk tampil bagus." Berita selanjutnya itu, kontrak segera habis, gelandang Real Madrid jadi rebutan AC Milan dan Inter Milan. Duel tim sekota yaitu AC Milan dan Inter Milan sama-sama meminati gelandang veteran Real Madrid yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini, yakni Luka Modric. Meski bursa transfer pemain saat ini sudah tutup, klub-klub papan atas Eropa tidak lantas berhenti menyusun rencana untuk memperkuat skuad mereka. Hal yang sama dilakukan oleh dua tim sekota dari Serie A Italia, yaitu AC Milan dan Inter Milan. Dilansir Sempre Milan, kedua klub ini sama-sama mengincar satu nama untuk memperkuat lini tengah. Sosok yang dimaksud adalah gelandang veteran milik Real Madrid, yaitu Luka Modric. Baik Rossoneri maupun Nerazzurri sebetulnya sudah beberapa kali dikaitkan dengan Modric di beberapa bursa transfer terakhir, meski selalu gagal mendatangkannya. Kini mereka pun kembali berniat mendatangkan Modric, meski sang pemain telah masuk usia 35 tahun. Kondisi ini dilatar belakangi dengan akan segera berakhirnya kontrak Modric bersama Real Madrid yang akan habis pada Juni 2021 nanti. Meski sang pemain pernah menyatakan ingin pensiun bersama Los Blancos, hingga saat ini pihak klub tanggung jawab melakukan pembicaraan untuk perpanjang kontraknya. Modric sendiri sebenarnya masih menjadi andalan pelatih Zidane pada musim ini. Ia tercatat telah tampil 8 kali semua kompetisi dan menyumbangkan 2 gol.
Salah satunya pada laga melawan Barcelona di akhir pekan lalu. Namun, Inter harus mewaspadai rival sekota mereka yakni AC Milan, yang juga dilaporkan telah membuka komunikasi dengan agen Modric. Di sisi lain, Luka Modric sendiri diketahui tertarik dengan proyek yang dibangun Antonio Conte di Inter Milan. Meski demikian, hingga saat ini, ia masih berharap bakal mendapatkan perpanjangan kontrak dari Real Madrid, sehingga tidak perlu hengkang di bursa transfer musim panas tahun depan. Berita selanjutnya itu, dianggap lambat maksimalkan Pulisic, Lampard berikan pembelaan. Frank Lampard menanggapi komentar pelatih Red Bull Salzburg yaitu Jesse Marsch, yang menilainya lambat dalam memaksimalkan peran Christian Pulisic dalam skuad Chelsea di musim ini. Padahal menurut Jesse, gelandang asal Amerika Serikat ini merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki The Blues saat ini. Lampard sendiri mengaku tak ingin terlalu memikirkan pendapat pelatih 46 tahun itu. Ia yakin lebih paham dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam skuadnya. Terlepas daripada itu, Lampard juga mengaku tidak pernah meremehkan sosok Pulisic. Ia bahkan mengatakan sudah melihat sejak lama potensi yang ada pada diri pemain 22 tahun itu. Saya membaca komentar itu dan saya terkejut bahwa Jesse telah berhasil membaca pikiran saya sebaik yang dia pikir dia lakukan. Dia memberikan pernyataan yang hanya benar menurutnya saja. Saya berbicara tentang fakta bahwa sangat menarik melihat bagaimana dia bisa berkembang bersama kami dengan bakat yang dimilikinya. Pulisic sendiri baru saja membawa Chelsea meraih 3 poin di matchday kedua fase grup Liga Champions musim ini. Ex-pemain Borussia Dortmund itu mencetak gol penutup atas kemenangan telak 4-0 Chelsea atas Krasnodar. Hasil itu membuat Chelsea naik ke posisi puncak klasemen sementara grup E dengan koleksi 4 poin. Pasukan Frank Lampard itu hanya terpaut selisih gol dari wakil Spanyol yaitu Sevilla yang menempati peringkat kedua. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.